Pernah kebayang nggak, ada satu malam yang kekuatannya, berkahnya, itu setara dengan seumur hidup kita. Ini bukan malam biasa ya, ini Lailatul Qadar, sebuah kesempatan dari Tuhan yang bisa mengubah takdir kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng kenapa malam ini begitu istimewa. Lebih baik dari 1000 bulan. Tunggu dulu, coba kita rasapi kalimat ini. Ini bukan sekedar kiasan puitis loh. Ini adalah pernyataan dari Tuhan yang benar-benar menegaskan nilai sebuah momen yang nggak ada tandingannya. Tapi apa sih artinya secara nyata? 1000 bulan itu ternyata lebih dari 83 tahun. Ini artinya, ibadah tulus yang kita lakukan dalam beberapa jam di malam itu, pahalanya dihitung seolah-olah kita udah beribadah nonstop seumur hidup. Wow, ini anugerah yang luar biasa banget. Sebuah kesempatan emas yang sayang banget kalau dilewatkan. Nah, untuk benar-benar ngerti kekuatan malam ini, kita harus bedah dulu namanya. Kata qadar itu sendiri punya makna yang dalam dan berlapis-lapis. Oke, mari kita selami. Pertanyaannya kelihatannya simple ya, tapi jawabannya membuka wawasan yang luar biasa. Kata qadar ini punya beberapa lapisan arti, dan masing-masing itu ngasih kita gambaran tentang keagungan malam ini dari sisi yang berbeda. Arti yang pertama adalah ketetapan atau takdir. Coba bayangin deh, malam ini tuh kayak momen di mana buku takdir kita buat setahun ke depan, mulai dari rezeki, kesehatan, jodoh, semua hal penting sedang difinalisasi. Ibaratnya palu hakim diketuk untuk sebuah putusan akhir. Yang kedua, kekuatan. Ini nunjukin kekuatan spiritual malam itu. Jadi setiap doa, setiap sedekah, setiap ayat Al-Quran yang kita baca di malam itu, punya bobot yang jauh lebih besar. Amalan kita di malam ini tuh kayak punya booster spiritual yang kekuatannya berkali-kali lipat. Dan arti ketiga, ini visual banget, yaitu kesesakan. Tapi bukan sesak yang negatif ya. Ini gambaran kalau bumi kita ini jadi penuh sesak sama malaikat yang turun bawa berkah dan rahmat. Saking banyaknya, sampai-sampai bumi ini terasa penuh. Jadi intinya, ini adalah malam ketetapan, kekuatan, dan kehadiran ilahi yang melimpah ruah. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak paradoks nih. Kalau malam ini sehebat itu, kenapa ya tanggal pastinya dirahasiain? Ternyata di balik rahasia ini ada hikmah yang indah banget. Ini pertanyaan yang wajar banget kan? Kenapa Tuhan nggak kasih tahu aja, hey, malamnya tanggal segini ya, biar kita bisa fokus total. Nah, ternyata kerahasiaan ini bukan beban, tapi justru sebuah rahmat. Jawabannya, ini jenius banget. Justru karena disembunyiin, kita jadi termotivasi buat mencarinya dengan sungguh-sungguh selama 10 malam terakhir. Ini mengubah ibadah 1 malam jadi petualangan spiritual selama 10 malam, yang pastinya melipat gandakan ibadah dan pahala kita juga. Nah, seperti yang dikatakan oleh ulama besar ini, proses pencariannya itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Allah mau lihat kesungguhan kita dalam berburu malam ini, bukan cuma sekedar datang di 1 malam yang udah ditentuin tanggalnya. Oke, kita udah paham kenapanya, sekarang kita pindah ke gimananya. Gimana sih cara kita mempersiapkan diri dan ikut dalam perburuan spiritual paling penting tahun ini? Ada 4 pilar utama. Pertama, sholat malam untuk bangun koneksi pribadi. Kedua, baca Al-Quran, kitab yang turunnya aja di malam ini. Ketiga, bersedekah, karena kedermawanan itu cerminan rasa syukur. Dan yang keempat, tentu saja berdoa, curhat langsung dari hati kita ke Tuhan. Dari semua amalan tadi, ada satu yang menempati posisi puncak. Sebuah doa yang spesifik diajarkan untuk malam ini, yang merangkum tujuan utama dari Lailatul Qadar, yaitu pengampunan. Konteksnya kuat banget. Istri tercinta Nabi Muhammad, Aisyah, beliau bertanya langsung, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu ini Lailatul Qadar, doa terbaik apa yang harus aku panjatkan?" Ini pertanyaan dari hati yang jawabannya abadi. Dan inilah jawabannya. Doa yang singkat tapi padatnya luar biasa. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, dan Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi arti kata-katanya. Ini nih bagian yang bikin merinding. Pilihan kata dalam doa ini dalam banget. Kata yang dipakai afun itu bukan cuma berarti memaafkan. Akar katanya itu berarti menghapus atau melenyapkan sampai ke jejaknya. Jadi pas kita baca doa ini, kita bukan cuma minta ampun, tapi kita minta supaya dosa itu dan semua konsekuensinya dihapus total dari catatan takdir kita. Jadi, saat catatan takdir kita untuk setahun ke depan sedang ditulis, pertanyaannya jadi sangat pribadi. Kesalahan apa? Penyesalan apa? Beban masa lalu apa yang paling kamu ingin minta untuk dihapus sepenuhnya seolah-olah tidak pernah terjadi? Coba kita renungkan itu.